قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik ibu-ibu sekalian, sore hari ini kita bersyukur pada Allah untuk lanjut kembali kajian pendidikan anak. Masih sebab anak itu nakal. Halaman 83. Sudah? Ada yang belum dapat buku? Mas Bayu? Mas Bayu? Ambil buku di ruang bawah itu kayaknya ada. Baik, baca. Aina Mursyati ya. Ani. Tentang talak sampun ji? Iya toh? Yes, tak anggap rampung. Kesalahan keempat, anak bisa nakal karena kesenggangan yang menyita masa kanak-kanak dan remaja. Coba dibaca. Salah satu faktor mendasar yang menyebabkan terjadinya kenakalan pada anak adalah tidak termanfaatkannya waktu luang oleh anak-anak dan para remaja. Sebagaimana diketahui bahwa anak semenjak tumbuh kembang sudah senang bermain, bersenda gurau, rekreasi dan suka menikmati pemandangan alam. Makanya sering kita lihat ia banyak bergerak dan bermain dengan teman sebayanya, suka memanjat pohon dan berlompat-lompatan dan menyenangi olahraga seperti bermain bola. Para pendidik harus memanfaatkan kenyataan ini pada diri anak-anak dan yang berada pada masa pubertas, sehingga mereka bisa mengisi waktu senggang mereka pada kegiatan yang bisa menyehatkan badan dan menguatkan otot-otot dan organ tubuh mereka. Nah, garis bawah itu Bu. Mereka bisa mengisi waktu senggang pada kegiatan yang bisa menyehatkan badan dan menguatkan otot. Berapa yang belum coba ngacung, yang belum dapat buku? Iyalah ya rojul. Situ. Taruh situ. Ya, ambil lagi. Masih ada tuh? Kasih. Jadi kegiatannya itu anak dikasih kegiatan olahraga. Apa contohnya olahraga, Bu? Apa? Lari, apa meneh? Voli. Olahraga wong kene. Bal-balan. Itu lebih manfaat daripada dia olahraga jari. Apa olahraga jari? Apa, Bu? Dia main game itu nyontohi siapa? Siapa yang kasih game? Kenapa mboknya kasih game? Biar hantam. Itulah ibu nggak tahu cara mendiamkan anak. Akhirnya anak lihat ibunya maiki nganggo HP terus gak berhenti. Ibunya pingin main HP juga biar nggak diganggu anak. Anaknya dinai HP masih kelas 6 SD. Musibah ibu-ibu. Itu musibah pertama itu dalam rumah tangga itu, dalam kenakalan anak itu. Itu dosa jenengan sendiri. Anak sibuk dengan game, jenengan yang kasih. Belum apa-apa sudah diberi HP masih SD. SD itu belum pakai HP itu. Maksudnya jadi milik dia. Orang tua sudah kasih anak HP untuk dia pegang sendiri. Nggak boleh. Diperbaiki itu. Baca lagi. Yang belum dapat lagi, sebentar. Nah, kasih. Coba Mbak ambil lagi.
Masih ada? Oh ya, masih. Terus baca lagi di bawah, jika mereka tidak mudah mendapatkan tempat-tempat untuk bermain dan berolahraga, maka mereka nantinya cenderung akan bergaul dengan teman-teman yang jahat dan membawa kerusakan. Nah, garis bawah itu, kalau tidak ada tempat bermain akan bergaul dengan teman-teman yang jahat, membawa kerusakan. Lalu agama Islam dengan manhajnya yang luhur memberikan solusi kesenggangan waktu yang terjadi pada anak-anak dan remaja dengan sarana-sarana yang bisa menyehatkan badan, menguatkan fisik, dan segala sesuatu yang bisa menjadikan mereka kuat dan semangat. Kalau mau kasih game, kasih sepeda, ini manfaat, fisiknya habis di situ, muter-muter pakai sepeda, lebih manfaat. Namun jangan kasih sepeda terus kasih HP, dapat wifi bebas lagi. Terus adapun sarana yang paling besar adalah dengan membiasakan ibadah, terlebih lagi adalah sholat yang merupakan tiang agama. Garis bawahi, sarana yang paling besar adalah dengan membiasakan ibadah. Yang paling penting apa? Sholat. Terus Sholat memiliki manfaat positif bagi rohani dan jasmani, serta terhadap akhlak diri. Berikut ini beberapa faedah sholat terhadap tubuh. 1. Sholat merupakan olahraga wajib. Seorang muslim akan menggerakkan semua anggota badannya dan otot-ototnya dalam mengerjakan sholat. Tidak diragukan lagi bahwa gerakan-gerakan sholat ini mengaktifkan otot peredaran darah dan semua organ tubuh. Nah, semua otot itu gerak, semua persendian itu gerak. Jumlah persendian kita ada 360. 360 persendian itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa sedekah. Sedekahnya cukup dengan sholat duha kalih rokaat. Tadi berapa jumlah persendian berapa? 360 persendian ini semuanya suruh sedekah. Sedekah ini bisa dengan 2 rakaat sholat duha. Kenapa kok hanya 2 rakaat? Ini semua badan bergerak. 2 rakaat ini semua badan gerak, Bu. Hatinya hadir. Lisan. Anggota badan. Cuma dengan sholat duha 2 rakaat. Ini gerak saking kepala sampai kaki. Itu sudah gerak semua. Itu tadi yang dikatakan olahraga. Namun kalau bilang olahraga juga bukan. Ini bukan olahraga. Tapi semuanya sudah sedekah. Terus lihat yang kedua, manfaat sholat. Sholat merupakan refleksi kebersihan sebab ibadah ini didahului dengan amalan wudhu.
Ketika berwudu, anggota-anggota tubuh yang tampak seperti rambut, mulut, hidung, gigi, dan anggota wudu lainnya dibersihkan. Ritual ini di samping mandi wajib dan sunnah, membersihkan badan, pakaian, dan tempat sholat. Semua ini adalah syarat sahnya sholat. Nah, lihat. Sebelum sholat ada bersuci dulu, badan bersih. Ada di situ sebut rambutnya, mulutnya, hidungnya, giginya, anggota wudhu lainnya. Anak nggak pernah sholat, rambutnya nggak pernah dibasuh air habis bangun, mulutnya juga enggak, hidungnya juga tidak, giginya juga tidak, anggota wudhu lainnya juga enggak. Itu sudah sedari sholat subuh. Terus baca lagi di bawahnya. Sholat sebagai bentuk kegiatan berjalan, yaitu berjalan menuju masjid sebanyak 5 kali dalam sehari. Seperti yang telah diketahui bahwa dalam aktivitas berjalan, baik berangkat maupun pulang dari masjid, merupakan aktivitas anggota badan yang dapat menghilangkan kemalasan. Nah, pergi dicatat pahala, pulang catat pahala. Ini aktivitas ini sudah dapat ganjaran ini. Ada badan yang gerak juga. Kalau malas-malas subuh-subuh ya ini nggak gerak ini. Kalau ibu di rumah yang kayak begini laki-laki, berarti suami suruh ke masjid. Rumahnya makin jauh, pahalanya makin besar. Jangan rumahnya itu dekat malah nggak pernah ke masjid, jarul masjid, mafi masjid. Jadi tetangga masjid, lam yurafihi, tidak pernah kelihatan di masjid. Musibah besar itu. Toa masjid corongnya depan rumahnya, terus coba lihat. Toa coba. Kalau jauh mungkin. Kalau perempuan di rumah. Terus sebagaimana yang kita dengarkan. Sebagaimana yang kita dengarkan keterangan dari para dokter bahwa tubuh jika digerakkan dengan cara berjalan atau olahraga setelah makan, maka tidak akan terserang penyakit lambung, gangguan pencernaan, dan penyakit-penyakit lainnya. Tidak aneh jika kita mendengar bahwa Rasulullah SAW menganjurkan kepada para orang tua dan pendidik untuk memerintahkan anak-anak mereka untuk menegakkan sholat ketika usianya 7 tahun. Sampai mereka membiasakannya, serta memanfaatkan waktu kosong mereka untuk mengajari dan melatihnya menegakkan sholat. Rasulullah SAW bersabda, lihat, muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum wa 'alaiha wa hum abna'u ashri wa farriqu bainahum fil madaji. Baca artinya. Perintahkanlah anak-anakmu menjalankan ibadah sholat jika mereka sudah berusia 7 tahun. Dan jika mereka telah berumur 10 tahun, pukullah ia jika tidak sholat. Dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Nah, pisahkan tempat tidur kalau sudah 10 tahun. Sudah 10 tahun. 10 tahun sudah lebih dikeraskan lagi untuk sholat. Karena ketika itu anak sudah sering bergerak gitu. Sering beraktivitas, hiperaktif. Terus semua ini selain waktu. Semua ini selain waktu yang anak habiskan untuk mempelajari tata cara sholat, qiraatnya, jumlah rakaatnya, kewajibannya, sunah-sunahnya, adab-adabnya, baik yang dikerjakan bersama orang tuanya di rumah maupun di masjid bersama pengajarnya. Adapun sarana-sarana praktis yang telah diajarkan Islam di dalam mengatasi kekosongan waktu pada anak-anak adalah. Nah, lihat, ini kekosongan waktu. Selain tadi kan ada sholat, mengajarkan qiraat. Apa qiraat? Apa, Bu? Qiraat apa? Cara baca Quran. Macam-macam cara baca Quran. Terus lihat ini waktu yang lain lagi untuk anak. Apa yang bisa dia isi waktunya? Satu, perintah kepada anak untuk mempelajari seni berperang, berkuda, berenang, melompat, dan gulat. Nah, sini seni berperang, berkuda. Ke kuda larang meneh kuda kui. Berenang, ke pantai Gesing. Apa telaga SMP kono lho. Atau melompat, atau gulat. Ya, itu bisa. Itu sarana untuk bisa membentuk fisik anak. Terus perintahkan kepada anak. Yang kedua. 2. Perintah kepada anak untuk menghabiskan waktu-waktu luangnya dengan menelaah buku-buku, berekreasi dan olahraga. Hal tersebut hanya bisa terwujud dengan membuka tempat-tempat bermain yang luas,
taman-taman hiburan, perpustakaan, dan kolam renang yang layak. Dengan syarat harus sesuai dengan hukum-hukum Islam dan adab-adab luhurnya yang berlaku. Nah, contoh adab-adabnya, ini kolam renang nih. Terpisah laki-laki perempuan, ora jadi siji. Waktunya dipisah, laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Ini kalau ada kolam renang nih bagus sekali nih. Mbok dibuat atau ibu-ibu? Jenengan patungan nanti tak ini. Saya yang pakai. Kepenak jenengan, nanti saya suruh bayar mahal nanti. Terus ada perpustakaan. Perpustakaan gunanya untuk apa? Baca. Ini anak-anak sekarang kan bukan baca, delok YouTube. Anak-anak milenial. Kon moco ora gelem moco. Maunya visual, video. Suruh baca nggak mau. Mboke juga yo malas baca. Senangnya yo juga YouTube. YouTube karo delok status Instagram, WA, Facebook. Sami mawon suruh anak gemar baca ya orang tuanya baca dulu. Baru nanti kasih taruh buku-buku di rumah. Orang tuanya baca, anak nanti ikut baca. Jadi kesadarannya dari orang tua dulu. Terus kami sampaikan kepada Anda sekalian beberapa petunjuk Islam dalam menyiapkan sarana-sarana ini. Allah Azza wa Jal berfirman, nah, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Al-Anfal ayat 6. Baca artinya. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi, dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, yang dengan persiapan itu kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu. Terus qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Az-Zumar ayat 9. Baca artinya. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakalah yang dapat menerima pelajaran. Nah, lihat perkataan Umar bin Khattab. Umar bin Al-Khattab berkata, ajarilah anak kalian memanah, berenang, dan perintahkanlah mereka melompat ke atas kuda dengan sekali lompatan. Nah, disuruh apa nih? Ajari apa itu olahraganya? 1. Memanah. 2. Berenang. 3. Kuda, berarti berkuda. Mana yang bisa coba wong Gunung Kidul itu coba mana? Berenang. Berarti gawe kolam renang. Memanah ya nanti beli tuku alatnya meneh memanah. Arak mana opo? Terus lihat hadisnya diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Al-Baihaqi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iktanim khamsan qabla khamsin, hayataka qabla mautika, wa sihatika qabla saqamika, wa faraghaka qabla syughlika, wa syababaka qabla haramika, wa ginaka qabla fakrika." Baca artinya. Pergunakanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa hidupmu sebelum masa matimu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa senggangmu sebelum masa sibukmu, masa mudamu sebelum masa tuamu, masa kayamu sebelum masa miskinmu. Nah, mumpung masih muda kuat, nah bisa itu olahraga. Ibu-ibu olahraganya apa ya kalau ibu-ibu? Momong, macul, megal. Sek nom-nom lho ibu-ibu, nom ki apa? Ngumbai, ya, kuwi. Olahraga itu, saya wis kesel. Nyetrika. Terus diriwayatkan oleh Nasai dan Tirmidzi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Warmu warkabu wa antarmu ahabbu ilayya min antarkabu." Baca artinya. Berlatihlah melempar, memanah, dan menunggang kuda, tetapi melempar itu lebih aku sukai daripada menunggang kuda. Nah, kalau menunggang kuda itu mahal. Kalau ada sekolah yang ada ekstrakurikulernya, menunggang kuda itu mahal. Mana masih murah ya? Kalau uang Gunung Kidul renang wae. Tadi sudah disebutkan. Terus diriwayatkan oleh At-Tabrani dan Al-Hakim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu syai'in laisa min dzikrillah fa huwa lagwun aw lahwun aw sahwun illa arba' khisalin masyur rajuli bainal ghardaini
wa ta'dibuhu farsahu wa mula'abatu ahlahu wa tu'allimuhu as-sibaha. Baca artinya. Segala suatu selain zikir kepada Allah adalah perbuatan sia-sia, senda gurau atau kelalaian, kecuali 4 hal. Berjalannya seorang laki-laki di antara 2 sasaran, yaitu sasaran pada waktu memanah. Nah, berarti olahraga memanah. Yang kedua, mendidik kudanya. Nah, berarti melatih kuda. Yang ketiga, bersenda gurau atau bercumbu dengan keluarganya dan belajar berenang. Berarti yang ketiga itu dengan keluarga, suami dengan istri, ya, kepala keluarga dengan anak-anak. Lalu yang keempat apa di sini? Belajar renang. Kalau orang yang tinggal di pinggir pantai itu malu kalau nggak bisa berenang. Kalau orang Gunung Kidul nggak malu, karena nggak ngaruh juga mau berenang untuk apa. Ya, dekat pantai, apa kalian mau nyebrang laut? Enggak kan? Kalau orang timur itu nyebrang laut, jadi harus bisa berenang. Kalau tenggelam ya iso renang. Terus diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dan Ibnu Hisham bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu imra'a arahum min nafsihi kuwatun. Baca artinya. Allah mengasihi seseorang yang sekarang ini memperlihatkan suatu kekuatan dari dirinya kepada mereka. Terus diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang-orang Habasyah ketika mereka bermain tombak dalam masjid. Jadi dulu anak-anak orang hitam itu Habasyah main tombak dalam masjid. Latihan perang. Nabi katakan, "Dunakum ya bani arfidata li ta'lamal yahud anna fi dinina fashatan." Baca artinya. Silahkan teruskan wahai Bani Arfidah agar orang-orang Yahudi mengetahui bahwa di dalam agama kita pun ada waktu senggang. Ya, kita ada main-mainnya juga. Waktu main ada, nggak ngaji terus, nggak sholat terus, ada waktu luangnya. Lalu hadis yang terakhir diriwayatkan oleh Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa habbu ilallahi minal mu'minid dhaif wa fi kulli khairun ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz fa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza kana kadza walakin qul qadarallahu wa ma syaa fa'al fa inna law taftahu amala syaitan. Baca artinya, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai daripada seorang mukmin yang lemah. Nah, garis bawah itu. Berarti anak juga demikian. Anak yang kuat lebih baik daripada anak yang fisiknya lemah. Lalu, namun masing-masing terdapat kebaikan. Maka tamaklah terhadap apa saja yang bermanfaat bagimu. Meminta tolonglah kepada Allah dan janganlah lemah. Apabila kamu terkena suatu musibah, maka janganlah kamu berkata, sekiranya aku berbuat begini, pastilah akan begini. Tetapi katakanlah, Allah telah menakdirkannya dan akan melakukan apa yang dikehendakinya. Sebab kata sekiranya itu akan membuka peluang bagi setan. Terus masih banyak lagi. Dan masih banyak lagi petunjuk dan arahan yang diajarkan oleh Islam. Seandainya para pendidik mau mengambil petunjuk dan arahan ini, maka sungguh mereka akan dapat memberikan kesehatan, ilmu, dan kekuatan kepada anak-anak. Mereka akan terlindungi dari berbagai kenakalan dan penyimpangan. Selanjutnya, waktu-waktu luang mereka akan terisi dengan perkara yang bermanfaat bagi agama, dunia, dan akhirat mereka. Sehingga mereka telah disiapkan untuk menjadi generasi Islam, tentara pemberani, dai yang lurus, dan pemuda yang berkiprah. Nah itu, jadi tadi kan sebab anak nakal waktu luangnya terlalu banyak. Remaja juga demikian. Ya, maka ini diganti hal manfaat daripada dolanan motor ngegas terus, habisin bensin, bersaya, belum lagi tiba kecelakaan. Ganti voli, itu ganti itu waktunya habis di situ. Waktu habis di sini mau suruh gas motor sudah nggak kuat lagi karena sudah disalurkan. Sama juga game tadi ganti, mending beli anak itu sepeda daripada kasih HP. Dia main sepeda terus, energinya habis, lebih tersalurkan daripada game ketagihan. Ya, kalau anak main game dia simpan di HP ibu, hapus tuh gamenya, jangan kasih lagi HP pada anak. Kalau dia lagi buka HP, dia bisa download sendiri, ibunya nggak tahu download. Ya,
Ora paham, yang paham download siapa? Anak. Mbok iki kowe download kepiye? Dia nggak mau kasih tahu. Ibu sudah gaptek punya HP yang canggih. Ibu kalah teknologi. Anak lebih pinter. Kayak gitu. Jadi jangan didik anak itu asal-asalan, nggak boleh. Ada itu waktu-waktu yang ada yang luang ganti dengan hal yang manfaat. Mudah-mudahan kita dikaruniai anak-anak yang soleh dan Allah terus membimbing kita untuk jadi orang tua yang baik untuk anak-anak kita. Demikian diumumkan besok Sabtu ada kajian di Pelayan J, Sabtu Legi. Terus kajian malam Sabtu ini tetap ada. Nanti Rebu kajian Rebu kosong, malam Kamisnya kosong. Saya mau pergi dulu. Mau pulang kampung. Mau mudik, kampung saya kena gempa, jadi saya mau pulang. Jadi kajian kosong. Baik, itu saja kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.